Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita betapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Sahabat dari golongan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Inilah generasi yang luar biasa yang mendapatkan garansi keredoan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi akan datang ahli surga. Maka sahabat yang ketika itu bersama Rasulullah penasaran, siapa orang yang Nabi katakan ahli surga ini? Tak selang berapa lama, datanglah seorang pemuda yang kelihatan di wajahnya dan jenggotnya air yang basah bekas wudu. Dan dia memegang sandal jepitnya masuk ke dalam masjid. Para sahabat lihat, ini orang dari penampilannya tak meyakinkan. Biasa-biasa saja. Tak ada yang lebih dari pakaiannya, dari penampilannya. Tapi kenapa ya orang ini disebut sebagai ahlul jannah oleh Rasulullah SAW? Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada para sahabat, sebentar lagi ahlul jannah akan tiba. Maka sahabat kembali penasaran, siapa lagi orang yang Nabi katakan ahli surga ini? Ternyata orang yang kemarin sampai masih orang yang sama, masuk ke masjid dan sahabat lihat, kok dia lagi? Apa sih istimewanya orang ini sampai Nabi katakan dia ahli surga? Belum hilang penasaran para sahabat, keesokannya Rasulullah kembali mengatakan, sebentar lagi ahlul jannah akan sampai. Dan di hari yang ketiga ini ternyata orangnya juga sama. Kalau bahasa kerennya, lu lagi. Maka salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, penasaran. Abdullah bin Amr, begitu di hari ketiga ini Nabi katakan orang yang sama itu sebagai ahlul jannah. Dia ikuti orang ini sampai ke rumahnya. Lalu kemudian beliau minta izin dengan ahli surga ini dengan mengatakan, wahai saudaraku, sungguh aku sedang ribut dengan ayahku. Dan aku tidak akan kembali sampai 3 hari. Oleh karena izinkanlah aku untuk bisa tinggal di rumahmu selama 3 hari. Abdullah bin Amr bermaksud untuk mengamati orang yang oleh Rasulullah disebut sebagai ahlul jannah ini. Kira-kira apa amalannya, apa perbuatannya sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia sebagai ahlul surga. Maka pemilik rumah ini
ini disebut oleh Nabi sebagai ahli surga, mengizinkan Abdullah bin Amr tinggal selama 3 hari. Hari yang pertama, memasuki malam, Abdullah bin Amr menyaksikan, mengintip-ngintip, kira-kira malam hari orang ini amalannya apa ya. Sampai menjelang subuh, ternyata orang yang Nabi katakan ahli surga ini tidak ada bangun tahajud. Bangunnya langsung pagi, langsung sholat subuh. Diperhatikan betul oleh dia. Apa mungkin ada baca Qur'annya yang rutin? Atau sedekahnya yang rutin? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ternyata rasa penasaran Abdullah bin Amr tidak terjawab. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang istimewa dari orang ini. Tahajud, tidak ada. Puasa sunnah juga nggak ada. Baca Quran, hafal Quran juga nggak ada. Yantuni anak yatim juga nggak ada. Sama seperti umumnya orang-orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang ketiga, karena sudah saking penasarannya Abdullah bin Amr, dia jumpai orang ini. Wahai hamba Allah, saudaraku, apa sih amalanmu? Sampai-sampai aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan engkau sebagai ahli surga. Orang ini tersenyum. Dia katakan, wahai saudaraku, seperti yang engkau saksikan selama engkau bersama denganku di rumah ini, aku tidak punya amalan yang istimewa. Tidak ada apa-apanya. Abdullah bin Amr memperhatikan penghuni rumah ini memang tidak pernah berbuat amalan yang istimewa. Tapi perkataannya selalu yang baik-baik. Senyum terus. Walaupun cuma biasa-biasa aja. Berhubung jawaban dari si pemilik rumah ini tetap seperti biasa, tak ada perubahan. Akhirnya beliau minta izin untuk pulang dan mengatakan, sebenarnya aku tidak ribut dengan ayahku. Cuman aku penasaran kepada engkau, kenapa Nabi sampai mengatakan engkau ahli surga? Maka aku berbohong kepadamu dengan masuk melihat apa amalanmu selama 3 hari ini. Kalau memang tidak ada, kalau begitu aku minta izin. Sebelum Abdullah bin Amr keluar dari rumah ini, maka sang pemilik rumah mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, sungguh aku senantiasa menjaga agar tidak pernah dengki iri hati kepada orang lain. Setiap malam sebelum aku tidur, aku berusaha agar membersihkan semua hatiku dari perkara-perkara ya, membenci orang lain, dengki kepada orang lain, memaafkan orang lain. Hanya itu saja. Jemaah rahimakumullah. Lalu Abdullah bin Amr pun tersadar ternyata luar biasa amalan menjaga hati ini. Banyak orang yang salatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi hatinya kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan hati dan amalan kita, bukan penampilan kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarakum wa amwalukum, walakinna Allah yanzuru ila qulubukum wa a'malukum. Allah lihat bagaimana hati kita, bagaimana amal kita. Bukan kayak apa penampilan kita, sebanyak mana harta kita, bukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berusaha mengamalkan amalan hati ini. Membersihkan niat kita, membersihkan hati kita agar senantiasa bersih. Jauh dari dengki, jauh dari hasad. Dengan demikian, amalan-amalan kita yang kecil akan menjadi besar. Sebaliknya, kalau kita punya hasad,
punya dengki. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum bil hasad, fa inal hasad ya'kuluhul hasanat kama ya'kulun narul khattab. Jauhkan olehmu hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.